teman-teman, bertemu lagi di video kelima KKNDR Tanggap COVID-19 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, yaitu tentang penggunaan masker. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, China. Semenjak itu, COVID-19 menyebar dengan sangat cepat hampir di seluruh belahan dunia. Kemudian, WHO menetapkan sebuah protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Dan salah satu protokol kesehatan itu ialah menggunakan masker. Pertanyaannya, mengapa menggunakan masker menjadi salah satu protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19? Nah, mari kita lihat terlebih dahulu jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia berdasarkan update 16 Juli 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hari ini terdapat penambahan jumlah konfirmasi sebanyak 1.574 sehingga totalnya 81.668 dan juga ada 1.295 penambahan sembuh sehingga total yang sembuh menjadi 40.345 dan ada penambahan 76 yang meninggal dunia sehingga totalnya menjadi 3.873. Jumlah ini tersebar di 34 provinsi atau 461 kabupaten atau kota di Indonesia. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk menggunakan masker agar tidak menambah jumlah positif COVID di Indonesia. COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit baru yang sebelumnya belum pernah teridentifikasi terjadi pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2 atau kemudian marak disebut dengan virus corona. Virus corona ini ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 menular melalui kontak erat dan droplet antar manusia dan tidak menular melalui udara. Bagaimana bisa virus ini tidak menular melalui udara? Ketika bersin atau batuk, droplet yang disemburkan oleh penderita COVID-19 memiliki diameter 0,125 mikrometer, sehingga ukuran ini tidak cukup ringan untuk melayang lama dan jauh di udara. Droplet ini kemudian jatuh ke permukaan benda, yang kemudian benda tersebut disentuh oleh orang yang sehat. Orang yang sehat ketika menyentuhnya, maka tangan atau bagian tubuh yang menyentuhnya terkontaminasi oleh virus penyebab COVID-19. Jika anggota tubuh yang terkontaminasi ini menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka ini akan menjadi jalan masuk virus tersebut ke dalam tubuh. Nah, dengan memakai masker, bagian tubuh ini akan terlindungi dan tidak akan tersentuh oleh tangan dan terkontaminasi oleh droplet dari penderita COVID-19. Mengapa masyarakat biasa yang sehat dianjurkan oleh pemerintah untuk menggunakan masker kain? Sebagaimana yang diberitakan pada media bahwa keberadaan atau jumlah masker medis sangat terbatas sehingga sempat terjadi kelangkaan. Oleh karena itu, masyarakat biasa dianjurkan untuk menggunakan masker kain. Pada awalnya, WHO mengatakan bahwa jika seseorang dalam keadaan sehat, masker hanya digunakan ketika orang tersebut merawat orang lain yang terindikasi COVID-19. Orang yang wajib memakai masker adalah orang yang sedang bersin atau batuk. Akan tetapi, pada tanggal 5 Juni 2020, WHO kembali merilis pedoman penggunaan masker di masa pandemi COVID-19.
Kali ini, WHO menganjurkan orang yang sehat juga memakai masker. Masker yang disarankan untuk digunakan oleh masyarakat umum adalah masker kain, sedangkan masker medis diperuntukkan bagi tenaga medis. Apa saja sih ketentuan menggunakan masker kain? Di sini ada 2 ketentuan yang ditetapkan oleh WHO. Yang pertama yaitu jenis bahan, yang kedua yaitu jumlah lapisan dan kombinasi bahan. Ketentuan yang pertama mengenai jenis bahan. WHO merekomendasikan bahan untuk masker kain adalah bahan yang rapat dan dibuat dengan metode pelapisan. 2 lapisan kain meningkatkan filtrasi 2-5 kali lipat, dan 4 lipatan kain meningkatkan filtrasi 7 kali lipat. Semakin banyak lipatan, maka tingkat filtrasi akan semakin tinggi. Ketentuan yang kedua yaitu mengenai jumlah lapisan dan kombinasi bahan. Kombinasi bahan untuk masker non-medis minimal mencakup 3 lapisan, sama seperti masker medis. Yang lapisan pertama yaitu lapisan terdalam terbuat dari bahan hidrofilik seperti kapas atau katun. Yang kedua, lapisan tengah terbuat dari bahan nonwoven sintetis seperti polipropilena atau lapisan kapas. Yang ketiga, lapisan terluar terbuat dari bahan hidrofibik yang dapat membatasi kontaminasi dari luar. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah masker harus diganti jika basah atau kotor, dan sebaiknya masker kain tidak dipakai lebih dari 4 jam. Berikut ini adalah tips cara memakai masker kain yang benar. Yang pertama, bersihkan tangan. Tetap bersihkan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir. Atau jika tidak tersedia sabun dan air mengalir, kita bisa menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Yang kedua, masker harus menutup bagian hidung dan mulut. Pastikan bagian hidung dan mulut tertutup dengan baik tanpa celah antara wajah dengan masker. Yang ketiga, jangan sentuh masker ketika digunakan. Jika terlanjur tersentuh, kembali bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer berbasis alkohol. Yang keempat, buka masker dari belakang. Saat membuka masker, hindari menyentuh bagian depan masker. Setelah selesai, kembali bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer berbasis alkohol. Langkah yang terakhir yaitu yang kelima, sterilkan masker setelah dipakai. Setelah 1 kali pakai, lakukan sterilisasi dengan direbus dengan air mendidih selama 10 menit atau cuci masker dengan sabun. Sekian video kelima KKNDR Tanggap COVID-19 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen, dan share ke semua sosial media kalian supaya semua orang mengetahui informasi tentang ini. Dan agar tidak ketinggalan video, jangan lupa ketuk tombol subscribe yang ada di bawah. Thank you, see you in the next video.